Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Hari ini kita bakal bahas alur film trailer yang tegang abis berjudul. Jadi ceritanya tentang dua keluarga yang lagi kumpul Thanksgiving. Tiba-tiba dua anak mereka hilang tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk cuman mobil misterius yang sempat kelihatan parkir dekat rumah. Dari situ si ayah korban dan detektif mulai investigasi masing-masing. Tapi makin dalam mereka cari, makin banyak rahasia gelap yang kebongkar. Kira-kira siapa yang bakal nemuin jawaban lebih dulu? Dan apakah mereka siap dengan apa yang bakal ditemuin? Yuk kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Yuk langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan Dover, seorang ayah yang lagi ngajarin anaknya cara berburu rusa. Dover tuh tipe ayah yang pengen banget anak-anaknya bisa bertahan hidup dalam segala situasi. Nah, singkat cerita, hari itu mereka lagi siap-siap buat ngerayain Thanksgiving di rumah tetangganya, Nancy sama Franklin. Keluarga Franklin ini punya banyak kesamaan sama keluarga Dover, dan bahkan punya dua anak yang umurnya hampir sama anak-anaknya Dover. Siang itu, Anna sama Joy lagi jalan-jalan di sekitar perumahan bareng kakaknya. Pas dua bocah ini ngelihat mobil RP, rasa penasaran mereka gak bisa ditahan. Mereka langsung coba-coba manjat sana-sini, gak berhenti-berhenti. Setelah itu, pas balik ke rumah, dua keluarga ini ngabisin waktu bareng-bareng. Tapi lama-lama, Anna sama Joy mulai bosen. Terus mereka ngeluh ke orang tua mereka supaya diizinin balik ke rumah Anna buat ngambil mainan baru. Nah, disinilah kekacauan mulai terjadi. Beberapa waktu setelah itu, Dover baru nyadar kalau Anna sama Joy ternyata balik ke rumahnya tanpa diawasi sama kakaknya. Kepanikan langsung meluas banget waktu mereka sadar kalau Anna sama Joy nggak pernah sampai ke rumah buat ngambil mainan mereka. Mereka coba nyari-nyari di sekitar perumahan, tapi nggak ketemu juga. Sampai akhirnya anak sulung Dover bilang, jangan sampai adikku balik ke mobil RP yang parkir di pinggir jalan tadi. Tapi sayangnya pas mereka cek, mobil itu udah nggak ada. Seorang polisi bernama Loki akhirnya ditugasin buat nyelidikin kasus hilangnya Anna sama Joy. Malam itu anggotanya berhasil nemuin mobil RP yang dicari-cari. Tapi anehnya mobil itu parkir depan hutan. Dan pas polisi mau ngeledah, tiba-tiba pelakunya coba kabur dari lokasi. Ranting pohon tuh sampai nembus kursi kemudi. Tapi anehnya mereka nggak nemuin jasad siapa-siapa. Pas dicek ke dalam mobil, akhirnya mereka nemuin pelakunya yang lagi sembunyi di balik tirai. Loki pun terus nanya-nanya soal di mana Anna sama Joy disembunyikan. Tapi si pelaku nggak mau jawab sama sekali. Makanya Loki langsung perintahin buat bikin tim pencarian khusus buat nyisir hutan di depan mereka. Sementara itu, si pelaku langsung dibawa ke kantor buat diinterogasi. Nah, nama si pelaku ini Alex guys. Dan setelah diinterogasi selama 10 jam, dia nggak ngomong sepatah kata pun yang bisa ngebantu mereka nemuin Anna sama Joy. Kalau Alex nggak mau ngomong, setidaknya polisi bisa nyisiri mobil RP-nya. Coba cari-cari jejak kayak sidik jari, atau mungkin ada bekas kain baju yang tertinggal di mobil itu. Tapi anehnya, setelah diperiksa dengan seksama, tim forensik nggak nemuin apa-apa sama sekali. Karena nggak mau nyerah gitu aja, Loki pun akhirnya mutusin buat datengin rumah Alex. Ternyata selama ini Alex tinggal di rumah tantenya. Di depan rumahnya ada mobil yang udah berkarat. Dan yang bikin kaget, tante Alex ternyata udah merawat Alex sejak usianya 10 tahun. Tanpa banyak ngomong, Loki langsung nyelonong masuk dan coba ngecek kamar Alex. Sayangnya, Loki lagi-lagi nggak nemuin bukti apa-apa di kamar Alex. Jadi sekarang satu-satunya cara buat nemuin Anna sama Joy, ya harus nyisir hutan tadi. 24 jam berlalu, tapi kedua bocah itu masih belum ketemu juga. Alex pun coba ngobrol sama keluarga Franklin sama Dover. Siapa tahu dia bisa dapat petunjuk baru. Pas lagi interogasi, tiba-tiba Dover nggak bisa nahan emosinya dan mulai marah-marah karena kecewa sama kepolisian yang belum juga nemuin putrinya. Padahal menurut dia, Alex jelas-jelas pelaku penculikan ini. Loki dengan sabar coba jelasin kalau situasinya lebih rumit dari yang mereka kira. Soalnya setelah diperiksa lebih lanjut, Alex ternyata punya keterbelakangan mental. Jadi IQ Alex ini cuma setara anak 10 tahun guys. Makanya polisi nggak bisa pakai kekerasan buat interogasi dia. Masalahnya kalau dalam 24 jam ke depan mereka nggak nemuin bukti apapun, secara hukum Alex harus dibebasin. Loki yang terkenal sebagai polisi yang selalu bisa nyelesain kasus ngerasa frustasi banget sama situasi ini. Dia pun coba ngelobi atasannya supaya Alex bisa ditahan lebih lama lagi. Sementara itu Loki coba nyari Anna dengan cara datengin rumah-rumah orang yang pernah terlibat kasus asusila. Setelah beberapa kali ngunjungin rumah, akhirnya dia sampai di rumah seorang mantan pendeta. Sayangnya pas mau diinterogasi, si bapak pendeta ini malah lagi pingsan karena mabuk. Tapi di saat yang sama, Loki malah nemuin sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya ada mayat seorang pria. Setelah diinterogasi, Pak Pendeta ini akhirnya buka mulut dan bilang kalau jasad yang ada di basement itu adalah seorang pembunuh berantai dari masa lalu. Ternyata dia tuh pembunuh anak-anak kecil guys, dan 5 tahun lalu dia datang ke pendeta ini buat penebusan dosa. Nah, orang-orang mulai nyari keberadaan Anna sama Joy di sepanjang sungai. Takutnya dua bocah itu ternyata hanyut. Tapi anehnya mereka nggak nemuin jasad Anna sama Joy juga.
Pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba Dover dapat kabar kalau hari itu Alex bakal dibebasin. Tentu aja Dover langsung ngerasa marah banget. Tapi mau gimana lagi, Loki juga nggak bisa nahan lebih lama karena itu bakal bertentangan sama hukum. Yang aneh, tiba-tiba Alex bilang kalau Anna sama Joy tuh nggak nangis sebelum dia ninggalin mereka. Perkataan Alex didengar sama Dover, tapi masalahnya kata-katanya itu yang dengerin cuma Dover doang. Makanya polisi sempat ragu sama kesaksian Dover. Tanpa buang waktu, Loki langsung nyoba interogasi Alex lagi. Tapi tantenya bilang, seingat dia keponakannya nggak ngomong sepatah kata pun tadi. Hal yang sama juga Alex bilang, dia merasa nggak nyampein apa-apa ke Dover waktu di parkiran. Dari sini Loki mulai bingung nih, mana yang benar dan mana yang salah. Di sisi lain, kondisi istri Dover semakin parah. Bahkan obat depresi pun udah gak bisa nenangin dia lagi. Saking frustasinya, istri Dover mulai nyalahin suaminya sendiri. Akhirnya Dover udah gak tahan dan mutusin buat nyari putrinya sendiri. Sejak sore, dia datengin rumah tantenya Alex sambil diam-diam ngeliatin gerak-geriknya dari jauh. Ada satu momen dimana kita bisa lihat gimana Alex perlakukan peliharaannya yang kayaknya nunjukin kalau dia ini emang punya kepribadian ganda. Tanpa basa-basi, Dover akhirnya memutuskan buat menodong Alex di tengah jalan. Dari situ, scene tiba-tiba berpindah, dimana keesokan paginya, Dover ngajak prank ke rumah warisan orang tuanya. Rumah tua yang gak jauh dari perumahan mereka. Ternyata, semalam Dover udah mutusin buat nyulik Alex. Frank kaget banget, gak nyangka sahabatnya bakal sejauh ini. Masalahnya, meskipun Alex jelas-jelas pelakunya, mereka gak boleh main hakim sendiri kayak gitu. Sementara itu, buat ngungkap kasus penculikan ini, Loki pun mutusin buat datengin rumah salah satu korban penculikan anak yang kasusnya hampir mirip sama yang dialami Dover. Jadi 26 tahun lalu anaknya yang bernama Barry diculik oleh seseorang yang mengendarai mobil RP. Sampai sekarang Barry belum juga ditemukan. Siang itu Loki pun datangin Pak Pendeta buat dengerin kesaksiannya soal jasad yang ditemukan di basementnya. Pak Pendeta bilang si penculik dulu sempat bilang kalau dia sering nyulik anak-anak di siang hari. Dan yang lebih aneh lagi, meskipun dia sering nyulik anak kecil, pelakunya itu ternyata pernah punya keluarga. Nah, dari siang sampai malam, Dover sama Frank habisin waktu buat interogasi Alex. Mereka nyiksa habis-habisan, tapi Alex tetap diam aja, nggak buka mulut. Bahkan pas Dover ngancam mau ngabisin dia pakai palu, Alex tetap aja diam 1000 bahasa. Nah, berita tentang hilangnya Anna sama Joy udah nyebar ke seluruh kota. Malam itu, orang-orang ngumpul di depan rumah Frank buat nunjukin rasa belasungkawa. Anehnya, di tengah kerumunan itu, Loki malah ngeliat seseorang yang mencurigakan. Lucunya lagi, pas diperhatikan lebih lanjut, orang itu malah coba kabur. Loki langsung ngejar dia sampai masuk ke perkarangan warga. Di tengah gelapnya malam, orang yang mencurigakan itu tiba-tiba berhasil lompatin Loki dan kabur entah kemana. Karena orang mencurigakan itu, Frank sempat ragu juga, takut-takut tindakan mereka yang nyiksa Alex malah salah. Jangan-jangan Alex bukan pelaku sebenarnya. Tapi Doper tetap yakin kalau orang itu cuma pengalih perhatian karena dia merasa Alex jelas-jelas nyembunyiin sesuatu. Di sisi lain, berita soal hilangnya Alex baru nyampe ke Loki pagi ini. Tadinya Loki mikir atasan bakal kirim seseorang buat ngawasin dia, tapi ternyata malah dibiarkan begitu aja. Hal ini bikin kasus yang lagi dia tangani jadi makin rumit. Pada sore itu, seorang penjaga toko ngabarin Loki kalau dia sempat ngelihat orang yang diberitain di TV. Anehnya, hampir tiap minggu pria itu datang ke tokonya buat beli baju anak. Nah, di sisi lain, Nancy akhirnya tahu kalau Alex disiksa. Dia curiga karena suaminya sering keluar rumah dari siang sampai malam. Bukannya marah, Nancy malah pengen ngobrol langsung sama Alex. Begitu sampai di rumah rahasia, dia nemuin Alex udah babak belur. Nancy coba ngelepasin ikatannya, berharap Alex mau ngomong, tapi malah hampir bahaya banget. Nah, karena kejadian itu, Doper sadar kalau nyiksa Alex pakai pukulan gak bakal efektif lagi. Malam itu, dia begadang mikirin cara baru. Kali ini, Alex dikurung di ruangan sempit tanpa cahaya, dan ada keran air panas di atasnya buat diujikan ke Alex. Setiap kali Alex gak mau jawab pertanyaan, air mendidih bakal langsung mengenai tubuhnya. Meskipun gak manusiawi, Doper ngelakuin itu demi bisa nemuin putrinya lagi. Di saat yang sama, waktu Frank dan istrinya lagi keluar, orang mencurigakan kemarin berhasil masuk ke rumah mereka. Putri sulung Frank yang sendirian di rumah gak sempat nyadar dan orang itu udah keburu kabur sebelum Frank balik. Tapi kali ini orang itu malah masuk ke rumah Dover. Diam-diam dia nyusup ke kamar anak dan pas itu juga istri Dover ngeh ada orang di situ. Orang itu lagi-lagi berhasil kabur tanpa jejak. Istri Dover panik dan langsung telepon polisi, ngira itu adalah putrinya. Loki sempat mikir kalau istri Dover ini cuman berhalusinasi. Loki diajak ke basement buat ngecek ada Anna atau enggak, tapi malah nemu peralatan Dover yang nyembunyiin sesuatu. Nah, kecurigaan makin besar nih setelah istri Dover bilang Dover tiap malam pulang telat nyari anaknya.
Keesokan harinya, Loki buntutin Dover, tapi Dover udah sadar dan pura-pura mampir ke toko minuman keras. Dengan cara itu, Dover malah tahu kenapa Loki ngikutin dia. Mereka berdua debat panas. Loki tetap pengen tahu apa yang sebenarnya Dover lakuin. Sementara Dover emosi dan bilang polisi harus fokus cari putrinya, bukan ngikutin dia. Frustasi, Dover akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dover mulai berhalusinasi ngelihat putrinya minta tolong supaya segera ditemukan. Bangun tidur, dia langsung ngeinterogasi Alex lagi. Dan mimpi itu jadi motivasi supaya nggak ada rasa kasihan sama Alex. Nah, tiba-tiba Alex ngomong kalau dia bukan Alex. Itu bikin Dover makin bingung dan frustasi. Di sisi lain, Loki tiba-tiba muncul dan nyoba masuk ke lokasi. Dover panik banget, takut ketahuan dari penjara. Jadi dia pura-pura sering ke sana buat minum. Tapi Loki ini nggak gampang ketipu, guys. Dia mulai nyisir ruangan satu persatu. Pas dia hampir nemuin tempat persembunyian Alex, penjaga toko yang pernah dihubungin Loki nelpon, bilang orang yang dicari baru aja pergi dari tokonya. Loki lacak nomor kendaraan orang itu dan akhirnya berhasil nemuin rumahnya. Loki langsung nyisir semua ruangan di rumah itu. Di dapur, dia nemuin daging B2 dengan rambut pirang. Terus di ruangan lain ada kotak-kotak hitam yang digembok. Ternyata di dalam kotak-kotak itu selain ada pakaian anak yang berlumuran darah, ada juga ular dan gambar labirin. Nah, scene beralih ke kantor polisi, di mana Frank dan Dover dipanggil buat ngeidentifikasi pakaian korban yang ditemukan di kotak. Dari hasil penyelidikan, ternyata semua anak yang diculik udah dibunuh, tapi jasadnya belum ditemukan. Frank dan Nancy nemuin pakaian Joy yang nunjukin kalau putri mereka udah tewas. Giliran Dover, dia ngelihat puluhan foto pakaian korban dan akhirnya ngenalin salah satunya, yang berarti Anna juga udah tewas. Berita kematian Anna masih disembunyiin Dover dari istrinya. Dia berharap bisa nemuin jasad Anna duluan supaya istrinya nggak histeris. Sementara itu, pelaku Bob Tyler diinterogasi, disuruh gambar peta lokasi jasad korban, tapi dia malah gambar labirin. Nah, Loki udah stres banget nih, jadi dia interogasi langsung Tylernya. Tanpa sadar, Loki jadi emosi dan situasi makin panas. Sementara itu, Dover masih yakin nih kalau Alex tahu di mana jasad Anna. Jadi dia terus cari info. Dia bahkan pergi ke rumah rahasia dan Alex bilang kalau anak-anak itu terjebak di labirin, tapi nggak jelas lebih lanjut. Dover pun ke rumah bibinya, pura-pura minta maaf buat cari tahu masa lalu Alex. Ternyata Alex ngalamin trauma setelah dipatok ular peliharaan pamannya waktu kecil. Meskipun udah banyak info yang mulai kebuka, maksud dari gambar labirin yang Tyler gambar masih jadi misteri. Nah, Dover tiba-tiba lihat berita tentang kematian Tyler. Loki yang ngerasa bersalah banget soal kematian Tyler juga masih penasaran banget sama gambar labirin itu. Gambar itu jadi penting karena kayaknya nyambung sama petunjuk-petunjuk yang lagi dicari sama Loki dan Dover. Nah, orang-orang mulai nyuruh Loki buat nyerah dan itu malah bikin dia makin stres. Tapi pas dia balik ke meja kerjanya, tiba-tiba dia nyadar kalau gambar labirin yang digambar Tyler mirip banget sama kalung yang ada di jasad yang ditemukan di ruang rahasia Pak Pendeta. Tapi nggak cuma itu, ada fakta lain yang mulai kebuka. Ternyata darah yang ada di pakaian Anna sama Joy bukan darah manusia, tapi darah B2. Terus pas di rumah Tyler nggak ada jasad anak-anak yang ditemukan, yang ada cuma patung-patung anak kecil. Nah, ini nih yang jadi kunci buat ngerti film ini. Tyler ternyata dulu pernah jadi korban penculikan anak dan dia sempat diculik selama 3 minggu. Selama itu dia disuntik obat yang bikin dia lupa sama wajah penculiknya. Makanya semua yang Tyler lakuin sekarang mungkin dipengaruhi banget sama traumanya itu. Kemungkinan Tyler ini punya kelainan psikologis, di mana merasa bertanggung jawab banget atas kasus penculikan anak dan malah bikin orang-orang percaya kalau dia pelakunya. Parahnya dia sampai sering baca buku tentang kasus penculikan anak buat nambahin obsesinya. Terus yang anehnya, semua pakaian anak yang ditemukan di kota-kota itu ternyata baru banget dari toko, kecuali milik Anna sama Joy yang bener-bener asli. Loki pun mulai nyari jawaban dan ingat kalau istri Dover sempat bilang ada orang asing yang masuk ke rumah mereka. Dari jejak pelarian Tyler yang sempat dia telusuri, Loki nemuin kaos kaki Anna. Ternyata Tyler yang masuk ke rumah Dover sama Frank waktu itu cuman buat nyuri baju-baju anak-anak korban penculikan, buat bikin dirinya kelihatan kayak pelaku. Nah, kabar mengejutkan datang. Polisi berhasil menemukan Joy yang selamat dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dover dan istrinya langsung datang ke sana. Ternyata saat diculik, Joy dibius dan dipaksa mengerjakan puzzle labirin. Siapa yang selesai duluan bisa keluar. Waktu penculik lengah, Anna dan Joy coba kabur, tapi Anna ketangkep. Yang aneh, Joy bilang dia sempat dengar suara Dover pas disekap. Dari sini, Dover sadar siapa penculiknya. Tapi Loki malah curiga kalau Dover pelaku penculikan anak ini. Dover curiga kalau dia bakal menemukan Dover di rumah rahasia. Tapi setibanya di sana, yang ada cuma Alex yang teriak minta tolong. Ternyata Dover malah ke rumah bibinya Alex. Setelah diselidiki, bibi Alex ternyata pelaku utama penculikan ini. Ketika Dover berusaha melawan, dia ditodong pistol.
Dopper pengen banget ketemu Anna, tapi Bibi Alex setuju asal Dopper nurut semua perintahnya. Mulai dari dia disuruh pakai borgol hingga minum cairan khusus. Di sini terungkap kalau Bibi Alex dan suaminya dulu sering menculik anak-anak sebagai balas dendam karena anaknya yang udah nggak ada. Nah, Alex sama Tyler itu korban pertama penculikan mereka, dan kelainan yang dialamin Tyler bisa jadi karena trauma dia waktu kecil ini. Nah, di luar ada mobil karatan yang kelihatan nggak bisa jalan, tapi ternyata di bawah mobil itu ada ruangan rahasia. Dopper terus manggil nama putrinya, tapi nggak ada jawaban. Ternyata Bibi Alex itu udah jebak Dopper sejak awal dengan janji bakal ketemu Anna. Tapi Dopper nggak bodoh, dia berhasil nyelipin senter dan nemuin fluid merah milik putrinya, yang artinya Anna pernah ada di situ. Dopper cuma bisa berdoa biar anaknya nggak jadi korban seperti dirinya. Malam itu, Loki disuruh atasannya buat ke rumah Bibi Alex untuk laporin penemuan kasus. Tapi pas sampai, Bibi Alex malah mikir kalau Loki datang buat tangkap dia. Karena nggak ada yang jawab, Loki akhirnya masuk ke dalam. Di sana, dia nemuin foto suami Bibi Alex yang pakai kalung sama kayak yang ada di jasad yang ditemukan di rumah Pak Pendeta. Loki baru sadar kalau pelaku utamanya adalah Bibi Alex. Tapi sayangnya udah terlambat karena dia udah nyuntikin cairan ke tubuh Anna. Dan dia nembaki senjata juga ke arah Loki. Tapi untungnya peluru cuma nyaris nembus di jidat Loki. Walaupun terluka parah, Loki buru-buru bawa Anna yang kritis ke rumah sakit. Darah yang ngalir dari lukanya bikin dia kesulitan lihat jalan. Apalagi Anna gak berhenti keluarin busa dari mulut. Kepanikannya makin parah. Esoknya di koran ada berita mengejutkan. Alex ternyata adalah Barry, anak yang diculik 26 tahun yang lalu. Di bawahnya ada juga info soal Dopper yang masih hilang. Tak lama, Loki dihampirin anak yang diselamatkannya dan berterima kasih. Istri Dopper cerita ke Loki kalau sampai sekarang suaminya masih belum kasih kabar. Tapi dia yakin banget kalau Dopper adalah ayah yang baik. Kalaupun dia sampai nyiksa Alex, itu semua demi cari anaknya. 2 malam setelahnya, tim forensik mulai gali pekarangan rumah Bibi Alex buat nyari jasad para korban. Belum ada yang ditemukan, dan karena udah malam, mereka memutuskan buat lanjut besoknya. Loki yang masih ada di sana milih buat diam sejenak, tapi di tengah kesunyian itu, tiba-tiba dia dengar suara peluit sama samar dari bawah mobil, dan film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur dari film yang penuh ketegangan dan misteri. Gimana menurut kalian? Siapa nih yang paling bikin greget sepanjang film? Kalau kalian punya pendapat atau teori lain tentang endingnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, stay happy.